Halo semua, selamat datang di channel PND Film. Hari ini, Mimin akan mereview sebuah film animasi yang berjudul Scoop yang rilis pada tahun 2020. Menceritakan keseruan Scooby-Doo dan teman-temannya untuk menghentikan dan menangkap seorang penjahat yang mengincar Scooby untuk tujuan tertentu. Penasaran bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke filmnya. Di awal scene, kita ditunjukkan kenangan masa kecil Shaggy. Shaggy berjalan di keramaian kota, tapi entah mengapa dia merasa sangat kesepian. Shaggy menginginkan seorang teman agar bisa bermain dan bersenang-senang bersamanya. Saat Shaggy sedang makan sandwich di pinggir pantai, seekor anjing mendekatinya. Mereka pun akhirnya akrab dan makan bersama. Tiba-tiba, seorang polisi datang ingin menangkap anjing itu. Polisi mengatakan bahwa anjing itu sudah mencuri daging. Shaggy melindunginya dengan mengatakan bahwa anjing itu adalah miliknya. Shaggy juga menamainya Scooby-Doo yang termotivasi dari sebuah bungkus makanan ringan. Polisi itu pun pergi karena dia tidak bisa menangkap anjing yang memiliki majikan. Sesampainya di rumah, Shaggy memberikan kalung kepada Scooby sebagai tanda persahabatan. Scooby sangat senang dan berjanji tidak akan melepasnya sampai kapanpun. Saat malam Halloween, Shaggy dan Scooby berkeliling rumah ke rumah untuk mendapatkan permen. Di tengah jalan, mereka diganggu oleh anak-anak nakal yang mengambil permen Shaggy dan kemudian melemparkannya menuju rumah angker milik keluarga Rigby. Fred, Velma, dan Daphne datang untuk menolong Shaggy dan Scooby. Mereka akhirnya memutuskan ke rumah angker tersebut untuk mengambil permen Shaggy kembali. Mereka masuk ke dalam rumah. Awalnya tidak terjadi apa-apa sampai mereka mengambil permen itu kembali. Saat mereka mau keluar, tiba-tiba suara terdengar dari dalam lemari. Velma mendekati lemari itu, kemudian membukanya. Tidak ada apa-apa di dalam lemari itu, melainkan baju-baju yang tergantung. Tapi saat baju-baju itu dibuka, sesosok hantu terlihat dan mengagetkan mereka. Sontak mereka menahan pintu lemari tersebut. Saat Daphne dan Velma lari mencari bantuan, pintu rumah tiba-tiba tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Hantu itu berhasil keluar dan mengejar mereka. Saat hantu itu mengejar Daphne, Fred dan Velma yang ada di atas tidak sengaja melihat seutas tali yang digunakan hantu itu untuk terbang. Fred mengambil sebuah kampak kemudian melemparkannya. Tali itu putus dan hantu pun terjatuh. Tak sampai di situ, Velma dan Daphne menggunakan tali untuk mengikat si hantu. Saat topeng hantu itu dibuka, ternyata dia adalah Mr. Rigby. Shaggy dan Scooby yang berada di lemari juga menemukan sesuatu di sana. Polisi pun datang. Ternyata di balik lemari itu ada banyak barang-barang curian. Mr. Rigby menyamar menjadi hantu untuk menutupi kejahatannya selama ini. Saat itu mereka berlima pun akrab dan berteman. Mereka juga ketagihan untuk mengungkap misteri-misteri hantu dan ingin melakukannya lagi. Berpindah ke masa sekarang, Fred dan yang lainnya sedang membahas tentang kelanjutan Mystery Inc., organisasi penangkap hantu yang mereka buat untuk menjadi bisnis sungguhan. Seorang pria yang ternyata adalah Simon Cowell tiba-tiba datang. Dia menawarkan kerjasama bisnis kepada Mystery Inc. Tapi Simon tidak menginginkan Shaggy dan Scooby ikut karena mereka terlalu cengengesan dan banyak bergurau. Shaggy dan Scooby yang kecewa akhirnya memutuskan untuk pergi. Daphne sempat menahannya tapi Shaggy tetap pergi. Shaggy dan Scooby yang sedang bermain bowling untuk menangkan pikiran, tiba-tiba diserang oleh beberapa robot yang bisa berubah bentuk menjadi bola bowling. Terjadi adegan kejar-kejaran antara Shaggy, Scooby dengan para robot. Saat Shaggy dan Scooby sampai di belakang gedung, mereka terjebak jalan buntu dan tidak bisa lari kemana-mana. Mereka kebingungan sedangkan para robot sudah mengepung mereka. Tiba-tiba ada sebuah cahaya biru datang dari sebuah pesawat, menghampiri dan menarik mereka ke atas. Berkat pesawat itu, Shaggy dan Scooby berhasil selamat. Shaggy dan Scooby sampai di dalam pesawat. Shaggy sedikit mengenali pesawat itu adalah milik idolanya, Blue Falcon. Ternyata benar, mereka disambut oleh Didi, pilot dari pesawat Blue Falcon. Di dalam, mereka juga bertemu dengan sang Blue Falcon yang bernama Brian, anak dari Blue Falcon yang asli. Ada juga si anjing robot milik Blue Falcon yang bernama Dynomat. Alarm bahaya pun berbunyi.
Ternyata itu adalah pesawat seorang penjahat yang bernama Dick Dastardly, yang diketahui seseorang yang sedang mengincar Scooby dan Shaggy. Dick juga sedang mengumpulkan 3 tengkorak kepala dinosaurus tanpa diketahui tujuannya. Semua orang berada di posisinya masing-masing. Didi mengendalikan pesawatnya agar terhindar dari kejaran pesawat Dick. Dick sempat menembakkan tombak dan tepat mengenai pesawat Blue Falcon. Pesawat Blue Falcon kehilangan kendali, tapi dengan kecerdasan Didi, mereka berhasil selamat dan pergi dari sana. Tim Blue Falcon juga meminta Shaggy dan Scooby untuk pergi bersama mereka karena itu akan lebih aman. Di tempat lain, Fred, Daphne, dan Velma sedang mencari Shaggy dan Scooby di tempat bowling. Mereka mendapat informasi dari penjaga tempat bowling kalau Shaggy dan Scooby dikejar oleh para robot kemudian dibawa oleh sebuah pesawat mengeluarkan cahaya biru pergi. Di dalam mobil, mereka mengumpulkan informasi dari robot rusak yang ditemukan di tempat bowling. Dari sana, mereka mendapat informasi robot itu berasal dari Dastardly Demolition dan dibuat oleh seorang penjahat yang bernama Dick Dastardly. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi menuju Dastardly Demolition. Sedangkan di pesawat Dick Dastardly, dia memarahi semua anak buah robotnya karena gagal menangkap Shaggy dan Scooby. Kembali ke pesawat Blue Falcon, Didi dan Dynamite sedang mencari lokasi keberadaan tengkorak kedua. Mereka menyimpulkan tengkorak itu berada di Gurun Gobi. Tapi, Blue Falcon lebih mempercayai informasi dari sosial medianya yang mengatakan bahwa tengkorak itu berada di Romania. Mereka akhirnya sampai di Romania, tepatnya di sebuah taman bermain yang sudah tidak dipakai lagi. Setelah sampai di titik informasi itu diberikan, Dick datang dengan pesawatnya. Ternyata semua itu adalah jebakan Dick untuk mengecoh Blue Falcon. Sedangkan Dick sudah berhasil mengambil tengkorak kedua di Gurun Gobi. Dick dan anak buahnya mengincar Shaggy dan Scooby, sedangkan Didi berusaha melindungi mereka dengan pesawatnya. Dynamite juga bertarung dengan para robot, tapi Blue Falcon malah lari entah kemana. Adegan kejar-kejaran pun terjadi di taman bermain itu. Singkat cerita, mereka semua berhasil selamat dan kembali ke pesawat. Mereka juga mendapatkan petunjuk dari Dick yang mengatakan bahwa Scooby adalah kunci, dan Dick hanya mengincar Scooby. Di sisi lain, Dick mendapat informasi dari robot tentang teman-teman Scooby yang lain yang berencana menangkap mereka. Scooby mendapat kostum canggih dari Blue Falcon untuk melindunginya. Tapi Scooby harus melepaskan kalung pemberian Shaggy agar kostum itu bisa digunakan. Karena hal itu, Shaggy pun merasa kecewa kepada Scooby. Di tengah perjalanan, Fred dan yang lainnya sangat merindukan Shaggy dan Scooby. Tiba-tiba, mereka dihentikan oleh polisi yang meminta mereka berhenti karena berkendara sangat kencang. Polisi cantik itu meminta mereka keluar dari mobil untuk mengikutinya ke belakang. Tapi, saat sedang berbincang, ternyata polisi itu adalah Dick Dastardly yang sedang menyamar. Dick mendapat informasi dari robot yang berada di mobil mereka. Kemudian, Fred dan yang lainnya pun ditangkap, kemudian dibawa ke pesawat Dick. Di sana, mereka dikurung di sebuah penjara. Daphne bertemu dengan robot kecil yang sedang kesusahan kemudian membantunya. Robot itu pun balik membantu Daphne dengan membukakan pintu penjara untuk mereka. Mereka kemudian diam-diam mengupin pembicaraan Dick dan mendapat informasi tempat Dick selanjutnya adalah Magic Mountain. Dengan alat radio sederhana, Velma menghubungi markas Blue Falcon. Kemudian membocorkan informasi tersebut. Di tempat itu juga, akhirnya Fred dan yang lainnya mengetahui tujuan utama dari Dick. Dick menginginkan Scooby sebagai keturunan terakhir dari anjing peritas untuk membuka gerbang menuju tempat penyimpanan harta yang dibuat oleh Alexander Agung. Tiba-tiba Dick menemukan mereka. Dick sedikit bercerita tentang usahanya untuk memasuki gerbang itu dan tentang anjing kesayangannya Madley yang terkurung dan tidak bisa keluar dari portal itu. Daphne dan Velma kembali dibawa untuk dikurung, sedangkan Fred ikut bersama Dick untuk menjalankan rencananya. Pesawat Blue Falcon akhirnya sampai di Magic Mountain. Mereka memasuki sela-sela gunung, terbang melewati bongkahan es, kemudian menembus dinding es hingga mereka sampai di dunia bawah. Ternyata di sana ada sebuah pulau yang sangat indah. Karena pesawat mereka menabrak burung-burung yang sedang terbang, akhirnya Didi memutuskan untuk mendaratkan pesawatnya. Terjadi perselisihan antara Shaggy dan Scooby. Scooby lebih memilih pergi bersama Blue Falcon daripada tinggal di kapal bersama Shaggy. Masuk ke dalam hutan, mereka menyusuri sebuah hutan tanpa tahu arah tujuan.
Scooby menggunakan penciumannya untuk menemukan tengkorak itu, tapi malah bertemu dengan Caveman, salah satu penduduk pulau. Setelah berunding, akhirnya Caveman mau mengantarkan mereka menuju tengkorak itu. Shaggy yang berada di kapal tiba-tiba bertemu dengan Fred. Ada hal yang aneh dari Fred, tapi Shaggy tidak menyadarinya. Kembali ke Blue Falcon yang sudah menemukan tengkorak itu kemudian ingin membawanya. Ternyata ada syarat khusus. Mereka harus bertarung melawan penjaga dari tengkorak itu, yaitu Caveman sendiri. Semua penduduk pun datang menyaksikan. Blue Falcon meremehkan Caveman karena bertubuh kecil. Tapi ternyata Caveman memiliki kekuatan yang sangat hebat. Blue Falcon kalah dengan mudahnya. Scooby dengan peralatan supernya mencoba melawan, tapi sia-sia. Caveman masih terlalu kuat untuknya. Didi dan Dynamite datang membantu mereka. Tiba-tiba, Shaggy dan Fred datang dengan mobil van-nya dan kemudian Shaggy minta maaf kepada Scooby. Didi mengatakan dia curiga pada Fred karena tidak mungkin mobil van bisa menuju tempat itu. Dugaan Didi pun benar. Ternyata Fred adalah Dick Dastardly yang menyamar. Dick kemudian menangkap Scooby dan membawa tengkorak itu kabur. Sebelum kabur, Dick menjatuhkan Fred, Velma, dan Daphne ke bawah tapi berhasil ditangkap. Mereka memutuskan mengejar pesawat Dick, tapi ternyata pesawat mereka sudah dihancurkan lebih dulu oleh Dick, sehingga mereka kebingungan. Dick sampai di bangunan kuno tempat kerajaan Alexander Agung dulu berada. Dia menurunkan ketiga tengkorak tersebut. Seketika cahaya hijau keluar, kemudian muncullah sebuah gerbang raksasa tempat harta Alexander Agung. Radar Dick melacak ada sesuatu yang datang. Ternyata itu adalah Blue Falcon dan kawan-kawan yang sedang menggunakan mobil van yang sudah dimodifikasi dengan mesin pesawat. Robot Dick mencoba menembaknya, tapi robot kecil yang dulu dibantu Daphne mengganggunya. Tebakan itu sedikit meleset, tapi tetap mengenai bagian mesin yang membuat mobil van itu jatuh. Dynamite mencoba menahan van itu dengan kekuatannya, tapi tetap saja gagal dan mendarat dengan tidak mulus. Dick membuka gerbang itu dengan menjadikan telapak kaki Scooby sebagai kuncinya. Keluarlah Cerberus, anjing raksasa berkepala 3 yang mengamuk dan mengejar siapapun yang berada di sana. Scooby mendekati mobil van yang kemudian terbuka. Ternyata mereka semua masih hidup. Fred sangat sedih karena mobilnya hancur. Dick memasuki gerbang itu, dan terlihatlah lautan harta berupa emas dan berlian yang sangat banyak di sana. Dick juga akhirnya menemukan Matley yang ternyata masih hidup dan hanya tidur di sana. Velma, Daphne, dan yang lainnya bersembunyi sambil mulai merencanakan sesuatu. Fred kemudian berlari mendekati Cerberus sendirian. Tapi dengan sangat mudah, Cerberus bisa menendang Fred. Cerberus terus mengejar mereka. Blue Falcon lari entah kemana, sedangkan Fred dan yang lainnya mulai menjalankan rencananya. Saat Daphne mulai terpojok, robot Dick yang dipimpin oleh robot kecil yang diselamatkan Daphne tiba-tiba datang dan menyerang Cerberus. Karena kebaikan Daphne, para robot itu sekarang berada di pihak Daphne. Dynamite menghampiri Blue Falcon yang sedang ketakutan. Berkat motivasi dari Dynamite, Blue Falcon mulai menemukan jati dirinya. Dengan sayapnya, Blue Falcon terbang menghampiri Cerberus. Scooby hampir saja dimakan, tapi Blue Falcon datang tepat waktu dan menyelamatkan Scooby. Shaggy membuat sebuah rencana dengan menjadikan robot Dick sebuah bola yang menggelinding mendekati Cerberus. Blue Falcon mengalihkan perhatiannya. Cerberus yang kehilangan keseimbangan kemudian tergelincir oleh bola-bola robot tersebut. Akhirnya, Cerberus berhasil dilumpuhkan dan jatuh kembali ke tempat asalnya. Gerbang pun akhirnya ditutup, tapi masalah tidak sampai di situ. Untuk mengunci kembali gerbang itu, mereka membutuhkan satu manusia yang menjadi sahabat Scooby, yaitu Shaggy. Salah satu dari mereka harus menutup gerbang dari dalam, tapi konsekuensinya tidak akan bisa keluar lagi. Scooby pun mencalonkan dirinya, tapi Shaggy melarangnya dan mengorbankan dirinya untuk Scooby. Shaggy terjebak di dalam gerbang itu dan dengan sangat terpaksa Scooby menutup gerbang itu dari luar karena tidak ada pilihan lain. Scooby dan yang lainnya sangat sedih kehilangan Shaggy. Tiba-tiba keluar sebuah patung di depan mereka. Patung itu adalah jalan keluar agar Shaggy bisa kembali. Setelah Scooby mengatakan permohonannya agar Shaggy kembali, Shaggy pun akhirnya muncul dan selamat. Mereka pun berpelukan. Dick juga sudah berhasil tertangkap. Setelah topengnya dibuka, ternyata itu adalah Simon Cowell. Tapi Velma tidak percaya dan membuka topengnya lagi, yang ternyata memang Dick Dastardly. Blue Falcon akhirnya membawa Dick pergi untuk diamankan, dan cerita pun tamat.
Demikian alur cerita Scoop yang dapat Mimin sampaikan. Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk kemajuan channel ini ke depannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.